Oke Gi, tadi kan kita udah berbicara tentang YouTube ya, cara-cara jadi YouTuber atau gimana gitu. Sekarang gue cuma minta pendapat lu nih tentang YouTube, tentang apa yang lu gak suka dari YouTube. Udah gitu, coba sekarang kita masih sedikit singgung soal YouTube sebelum dilanjut ke yang lain. Yang gua gak suka dari YouTube sih, yang pertama gak suka dari YouTube. Dari konten-konten sekarang deh, apa kira-kira yang lu suka? Dan sekarang kayak ini yang kayak gitu, yang apa nih, konten apa nih? Ya entah deh apa aja deh yang lu gak suka, entah kontennya, entah algoritmanya sekarang gimana. Kalau yang gua nggak suka sih ininya, algoritmanya. Algoritma ya. Sekarang kan gua misalnya di timeline gua tuh metal ya, gua anak metal ya, meskipun gua suka Blackpink juga sih ya, ya. Tapi rata-rata metal sih, underground gitu, hardcore atau deathcore. Tapi kan gue udah subscribein orang-orang kayak gitu ya, yang metal kayak misalnya Pipix dan lain-lain. Yang munculnya tuh kenapa 18 plus? You know lah. Ya enggak konten yang kayak gitu gitu ya. Jadi gimana ya? Gue gak suka gitu, tapi gue klik gitu. Iya betul. Iya. Gitu. Iya sekarang tuh udahlah. Konten negatif tuh lebih diminati masyarakat dibanding konten positif. Gue sendiri kan kuliah di jurusan komunikasi ya. Di komunikasi itu bad news is good news, ngerti nggak maksudnya? Jadi berita bagus, berita negatif tuh berita bagus buat para media gitu loh. Buat jurnalis tuh berita bagus, misalnya bisa naikin traffic. Coba misalnya sekarang lu jadi jurnalis nih, lu nulis berita supir angkot pendapatannya segini selama corona, sedikit kan yang, kecuali lu lihat supir angkot memperkosa penumpangnya. Ayo, yang naik trending bakal yang mana? Yang perkosa sih kalau kata dia makanya bad news is good news. Tapi kadang gue punya keluh kesah gini nih, gue nih YouTube sekarang kan kadang hal-hal yang viral tuh langsung dimasukin di YouTube. Kayak contohnya misalnya kemarin ya, yang kejadian yang orang hilang di gunung tuh. Oh iya, yang meninggal di gunung tuh. Iya. Tiba-tiba baru beberapa hari, tiba-tiba ada yang bikin konten. Lu mikirin gak sih perasaan keluarganya gimana? Iya sih, emang gimana ya? Jadi terlalu cepet gitu menurut gua. Iya, pertama terlalu cepet, yang kedua bagi mereka itu tuh bebas. Ya, ini tuh tempat gue berkarya gitu. Jadi mereka tuh gak mikirin yang namanya gue nindas orang ini, enggak. Yang mereka pikirin yang penting channel gue naik gitu. Itu yang dinamakan YouTuber sarkas sih kalau kata gue, licik. Kalau misalnya nggak licik itu dia pasti mikir-mikir dulu kalau bikin konten. Kira-kira kalau gue bikin gini dihujat gak ya? Malah ada yang bikin konten dihujat malah seneng, justru bikin naik dia gitu. Iya, jadi sengaja lah bikin dia sengaja bikin kayak gitu biar naik gitu. Gue ngerti. Tapi menurut gue terlalu cepet gitu loh. Apa-apa tuh sekarang tuh gampang diekspos. Jadi kayak lu bahagia di atas penderitaan orang lain tuh loh. Kayak kemarin viral di Twitter ya. Kita nyimpang sedikit di Twitter. Jadi ada orang yang tweet kayak gini nih. Masyarakat jangan terlalu cepat-cepat mendoakan corona cepat berlalu. Wah, itu kan mengundang statement yang aneh kan. Orang kita semua pengen corona buruan beres, tiba-tiba dia bilang corona jangan dulu beres karena dia jual APD. Nah, ya kan, jadi kalau corona beres dia jual APD di mana kan? Akhirnya tuh dihujat tuh. Menurut lu gimana tuh orang-orang kayak gitu? Kadang kita tuh nggak habis pikir tuh ya. Ada orang yang bahagia gitu dengan penderitaan orang lain. Apalagi ini corona dibikin jokes kayak gitu anjir. Gue aja udah berapa bulan kita nih udah di rumah aja nih, hidup udah normal di rumah ya kan? Udah bener-bener gimana ya gitu. Adalah dark jokes itu maksudnya kalau menurut gue ya. Iya. Mentingin diri sendiri sih dia. Emang dia kan niatnya buat usaha. Iya, ngomongin dark jokes, lu nonton MLI nggak? MLI belum gue Tretan sama Coki Muslim. Oh iya tahu. Iya kan? Nah, terkadang gue suka nih konten kayak gitu, tapi terkadang banyak orang yang nggak suka gitu loh. Gimana menurut lo? Kalau kata gue sih ngundang sih konten-konten yang kayak gitu ya. Karena sarkas dia nyindir gitu, sedikit nyindir gitu. Rata-rata kan mayoritas di kita nih dia nyindir orang-orang mayoritas gitu loh. Susah sih kalau misalnya dia
banyak yang hujat. Ya kayak gitu lah, susah dijelasin orang-orang kayak gitu. Gua gak ngerti pemikiran. Padahal itu fakta. Iya, meskipun itu fakta, tapi dia nggak mikirin situasi gitu. Gue bakal dijaga ya gitu, gue bakal dijaga. Tapi gue suka kontennya karena mereka tuh jujur gitu ya. Karena sedikit tuh yang kita bisa kulik di YouTube tuh orang-orang jujur, yang di backstage sama di depan kamera tuh nyata itu. Salah satunya Uus. Konten-kontennya Uus. Sering itu gue malah subscribe dia, gue suka pantengin channel dia. Apalagi gue suka pas bagian waktu dia ngundang si Anya. Itu aja dia udah. Pokoknya udah. Ya kan kadang jarang gitu YouTuber yang benar-benar real, benar-benar ini. Kadang ada beberapa YouTuber yang misalnya satu YouTuber bermasalah diomongin sama dia, fansnya tuh gak terima, malah nyerang YouTuber yang bermasalah. Jadi seakan-akan fansnya tuh gak terima gitu loh kalau YouTuber ini punya kesalahan. Bukan cuma YouTuber aja sih, kan banyak artis yang narkoba gitu kan. Lu tahu gimana fansnya ya. Istilahnya yang good looking lah ya kan. Narkoboy ya. Yang good looking itu kan. Kan pasti dibela kan. Kadang YouTuber ya kan, kayak contoh YouTuber yang kemarin yang bermasalah tuh, yang udah narkoba selingkuh lagi. Biasa disebutin lah ya. Ada kan dihujatnya sih gimana karena nggak good looking. Kadang mindset orang tuh gini, orang nggak tatoan itu pasti baik, tapi orang tatoan itu pasti jahat ya kan. Padahal belum tentu loh. Ya kan gimana ya sekarang itu. Makanya gua suka aneh gitu. Sekarang tuh sistem itu tuh jadi aneh gitu. Perkontenan di Indonesia tuh jadi kacau kalau menurut gua sih. Ya kayak gitu contohnya. Kenapa lu tadi yang dihujat-hujat gitu? Contohnya aja, kita jangan jauh-jauh antara fansnya K-pop sama fansnya yang waktu itu Rima Armatin. Nah saling hujat kan. Pertama ada yang report K-pop. Wah, ada yang report si Rima Armatin. Wah, fansnya Rima Armatin, laki-laki semua nyerbu fans K-pop, akhirnya perang kan di Facebook, di Twitter semuanya. Kadang orang-orang tuh terlalu over gitu loh. Lu tuh sebenarnya kalau saran gue sih ya, kita semua tuh jangan terlalu suka sama satu YouTuber, apalagi yang cuma baik depan kamera. Lu kan belum tahu di belakang kamera tuh gimana kan. Kalau Us sering bilang sih, kalau lu suka sama satu YouTuber, lu juga harus siap kalau misalnya YouTuber itu buat kesalahan harus terima, bukan malah dibelain gitu loh. Jika dia tidak salah malah dibelain, disangka-sangka dia gak ngelakuin itu, malah menghujat yang komentarinnya, ya kan. Kadang kita tuh hidup di negara ya gini deh pokoknya ya. Ya dalam bahasa kasarnya sih ngepes boleh, bego jangan. Iya itulah harus menunduk apa. Ya. Tapi gimana nih sekarang nih kegiatan lu sehari-hari selama pandemi ini gimana sekarang? Ya kegiatan gua nggak jauh sih dari kegiatan sekolah, ngerjain tugas, kerja kelompok, main game lah, kayak gitulah, kabar. Kegiatan syuting lu gimana? Lu kan nyambi juga nih di reporter kan, kemarin habis ketemu Pak Anies. Ya. Gimana? Kalau itu sih kalau ada job. Kalau misalnya gua dapat panggilan, soalnya kan gua juga satu mainnya main tim, nggak main ini. Jadi kalau temen gua si timnya bilang, Gi, besok project ya, datang ke Jakarta gitu. Tergantung dari jurnalisnya sih, misalnya dibutuhin jurnalis berapa gitu. Kalau misalnya jurnalis sudah banyak, kalau gue gak pakai, oke, mungkin gue di lain hari kayak gitu. Jadi kekuatan orang dalam itu benar-benar ada ya. Intinya the power of orang dalam. Iya kan? Iya. Kalau tuh masih sekolah gitu ya, tiba-tiba udah bisa jadi jurnalis, mengalahkan jurnalis lain yang mungkin udah lulus kuliah, udah bertahun-tahun. Intinya ya gitu ya, the power of orang dalam gitu ya, sebutannya. Intinya bisa mengalahkan segalanya ya. Intinya ada juga sih orang udah pendidikan gitu, sarjana, terima kerja sana sini nggak terima, tapi ada orang yang lulusan SMP dia masuk kerja di situ karena ada orang dalam langsung masuk. Jadi emang orang dalam tuh penting. Jadi
Makanya the power of orang dalam lu. Jadi lu harus punya circle banyak gitu. Lu temenan sama siapa aja, satu-satu temen itu bakal ngebantu. Jadi jangan terlalu introvert gitu Iya, ya. jangan terlalu introvert. Jangan Kalau zaman sekarang sih jadi introvert nolep susah. Kecuali kalau lu jadi introvert gaming, jadi youtuber gamer, lu nolep boleh tuh, lu udah nunjukin wajah lu kayak Milia contohnya. Kayak gitu. ada duitnya Ya, ada duitnya kan, nolep juga kan, nolep menghasilkan duit. Jadi sekarang tuh temen tuh penting ya, kelompok tuh penting ya. Penting banget sih kalau kata gua. Tapi kita jangan sampai berteman dengan semuanya. Maksudku bukan berteman dengan semuanya boleh, tapi kita harus menyaring-nyaring apa yang masuk nih. Ya kan, ke diri kita. Misalnya kita nongkrong sama si A ada pengaruh negatif ini, kita harus saring. Nongkrong sama si B ada pengaruh positifnya, kita harus tangkap. Jadi berteman tuh boleh sama siapa aja. Bahasa baiknya tuh ambil baiknya gitu. Iya, ambil baiknya, yang negatifnya buang negatifnya aja gitu. Jangan malah ikut-ikutan negatif gitu loh. Contoh temen-temen gua anak-anak kota yang youtuber juga, terus ada selebgram tuh rata-rata anak-anak kayak dugem gitu loh, kayak gua gak ngerti sih karena gua orang-orang kabupatennya, dia orang kayak anak diskotik gitu, anak DWP gitu. Ya, gue sering main sama mereka, gue paham budaya apa namanya, kebiasaan mereka, tapi gue gak ngikutin. Kalau menurut gue itu jelek ya, jadi gue gak bakal ambil baiknya. Ya. Tapi gue setujunya mereka tuh benar-benar solidaritas kalau misalnya kumpul. Kalau misalnya lu ada masalah nelfon dia, langsung dia bawa teman-temannya yang lain. Ini buru kesini, ini lagi ada masalah nih, buru-buru datang. Kayak gitu. Jadi temen tuh gimana ya? Temen tuh susah gitu kan, nyari temen yang benar-benar temen sama temen yang datang cuma ada butuhnya doang ya. Ya banyak sih temen yang datang ada butuhnya doang. Itu udah gimana ya? Itu udah nggak bisa dipisahkan gitu ya dari kehidupan, gimana temen yang datang pasti berdampingan gitu. Iya, ada butuhnya doang saat kita lagi ada apa mereka nggak datang, tapi pas dia ada butuh dia datang ke kita gitu. Benar. Dan begonya kita kadang suka masih ngebantu gitu ya kan, tanpa sadar ngebantu. Iya benar juga dong. Temen datang butuh ke kita nih, terus karena kita udah kebiasaan ngebantu, bantu lagi aja. Padahal mereka tuh nggak bisa dibantu tuh kita mikir ya, ngapain sih gue ngebantu kalau dia datang ada butuhnya doang ya. Iya, itu kita butuh ada gitu. Gitu ya, kadang terlalu baik tuh juga nggak baik gitu ya. Bukannya gue ngajarin kita jangan nggak baik, maksudnya lu terlalu baik boleh, tapi jangan terlalu baik. Kalau terlalu baik bakal dimanfaatin sama orang gitu ya. Kalau misalnya lu mau kayak gitu, mau terlalu baik banget, lu juga harus pinter-pinter nganalisis orang. Jadi ada untungnya sih kalau lu terlalu baik banget, jadi lu bisa paham sifat orang. Oh jadi sini orangnya gini loh, jadi lu cukup tahu gitu. Lu ambil. Jadi lu setiap temen tuh gue beberapa banyak circle tuh yang tadinya tuh di WA gua tuh ada kontaknya ada 1385. Wah gila. Iya. Itu gua bikin SW 1 menit, enggak 1 menit 10 menit aja udah yang lihat udah 135. Gila. Waktu itu ngeliat. Gila. Kontak gua aja ya seharian bikin SW paling banter cuma 40 orang yang lihat. Di 10 menit 100 lebih. Iya, 100 lebih. 2-3 jam udah sampai 400 waktu itu, ingat gak? Tapi sekarang kontaknya pada hilang, jadi cuma ada 500 lebih. 500 juga masih banyak anjir. Kira 500 dikit. Sampai goyang, sorry. Enggak kan dua kan. Jadi ya kita saking lepasnya ya. Iya, gue punya cerita unik nih soal temen nih. Jadi gue tuh dulu waktu SMP lu tahu kan dulu sering jalan-jalan. Iya, ketika iya. Gue pernah nih ya, waktu itu kan lagi libur, waktu gue kelas 8 kan kelas 9 lagi ujian kan libur kan ya. Akhirnya gue Sabtu keluar tuh, jalan. Keluar aja nih, aku pengen keluar aja jalan gitu kan. Gue cuma bawa uang 20.000 tuh waktu itu. SMP ya, gue jalan, tiba-tiba di jalan gue ketemu temen gue diajakin ke Malang. Kira berangkat gue ke Malang cuma bawa uang berapa? 20.000. 3 hari gue di Malang. 20.000? Ya, bener-bener 20.000 gue. Kan jadi gue telepon orang tua gue. Halo bu, mau ke Malang gini-gini sama si ini. Tenang, semuanya udah lengkap gitu. Berangkat gue ke Malang cuma 20.000 ke 3 hari di sana, pepek. Gitu.
Itu gunanya temen tuh, itu tuh kadang kita pengen jalan tapi kita nggak punya uang, tapi tiba-tiba ada temen yang ngajak gitu loh. Jadi gunanya berteman sama siapa aja, punya circle yang baik, ramah ke orang, itu tuh terkadang ada timbal baliknya gitu. Kita simbiosis mutualisme ya. Kayak kemarin gue ke Bali ya, gue kan kemarin ke Bali 11 hari, gue gak ngeluarin uang sedikit pun. Gue ke Bali dibayarin. Gue tau kan gue ke Bali kemarin, gue kan yang gue malam-malam ngajak lu makan tapi jam 2 malam gue jam tidur. Nyamper gua dong jam 2 malam, nggak tahu nih orang crazy banget kayak. Gue berangkat jam 6 kan, berangkat ke bandara jam 6, jam 2 malam gue masih nongkrong sama dia ya. Makan karena gue mikir gue dibayarin ke Bali 11 hari di sana. Ya ngomong-ngomong soal Covid nih ya, di Bali tuh tertib. Orang-orang tuh bener-bener sepi ya, kayak kota mati gitu di Bali. Sepi. Iya, di Kuta bahkan ya pusatnya Bali lah Kuta ya. Itu bener-bener gua pulang dari pantai jam 7 ya. Lewat Kuta kan kalau yang pernah ke Bali ya, Kuta tuh kan jalannya kayak sedikit tuh ya, sempit-sempit juga kayak trotoar gitu buat motor kan. Kalau buat mobil pasti muter kan. Itu tuh bar-bar tutup semua. Hanya 1-2 bar doang yang buka. Dan gelapnya minta ampun. Bener-bener kayak kota mati tuh. Bayangin gak sih gimana dampak corona sekarang? Bener-bener kacau sih kalau katanya. Sedangkan di sini di kota kita warganya pada bakar. Gue nih keluar ya, ketemu lu ya, berangkatnya tadi macetnya minta ampun loh. Udah gila ini sekarang. Gue di Bali tuh gak ngerasain macet, naik motor tuh ya minimal 80 km. Di jalan tuh sepi terus jalan tuh. Lu bisa sekalian acting pas turis di situ. Bali. Gue ke Uluwatu ya, Pura-Nur Uluwatu ya teman-teman. Di situ tuh gue berdua kan ke Pura-Nur Uluwatu. Tempatnya gede banget. Dan tahu nggak ada berapa pengunjung di situ? Ada 4 sama gue. 4 orang di tempat segitu gede ya, cuma 4 orang. Lu bayangin gimana Bali ekonominya terpuruknya ya, ya kan pariwisatanya. Mereka dapat penghasilan dari pariwisata, desanya yang mengelola pariwisata bukan pemerintah. Jadi pemerintah cuma bagian dari bagiannya. Bayangin. Kacau aja. Yang biasanya ratusan ribuan, udah kan yang tari kecak gitu ada arenanya sampai gak kepake. Cuma gara-gara cuma ada 4 orang. Kacau. Gini kan. Tapi temen gue kemarin sih ya, baru balik dari Bali dia liburan juga seminggu. Cuman dia mah kayak trip gitu loh, kayak misalnya beli kita pakai trip apa tuh namanya? Travel gitu. Dia pakai travel gitu. Ya emang kata dia bener-bener udah gak ada orang. Jadi yang biasanya kita foto tuh rame Bali sih. Jadi pas foto tuh bener-bener sepi. Bebas tuh di Bali mau foto di mana aja gak usah ngantri. Sekarang serius gue. Saking sepinya. Saking sepinya biasanya Bali tuh rame banget. Orang-orangnya juga tertib. Itu yang harus dicontoh sebenarnya dari kota-kota lain. Kemarin ibu gue habis pulang ke Solo ya. Gue tanya kan, Bu di Solo gimana? Rame nggak? Sepi juga. Gue merasa kayak kok di Bogor doang gitu yang rame ya. Covid masih rame, masih macet, orang-orang masih keluar. Kadang bahkan ada orang yang nggak pakai masker gitu. Nah, jangan mah pakai masker, ngadain hajatan bos lu bayangin lagi gini, ngadain hajatan rame ngedangdut di situ lagi. Nyanyi sawer gitu. Heran gitu. Jadi gini teman-teman, ngomong soal Bali, gue sedikit ngasih pendapat gue. Jadi lu teman-teman yang misalnya punya uang atau pengen liburan karena udah betah di rumah gitu, nggak usah takut buat liburan. Karena beberapa tempat wisata, bukan beberapa sih, hampir semua yang buka tuh protokol kesehatannya tinggi gitu. Kayak gue ke Bali, setiap tempat wisata tuh pasti kita dicek suhu, suruh cuci tangan, suruh pakai masker, gak boleh dilepas. Jadi nggak usah takut gitu. Di sisi lain kita juga bisa membantu mereka gitu. Kan selama ini yang berkuar-kuar di Covid kan ini bidang ini tanpa kita sadari bidang pariwisata juga pasti kena kan dampaknya. Iya. Tapi mereka nggak speak up gitu, nggak berbicara tentang apa yang terjadi gitu loh. Jadi buat teman-teman nggak usah takut kalau misalnya mau liburan atau misalnya mau naik pesawat. Naik pesawat itu protokolnya ketat banget. Lo harus rapid test. Oke, gua tahu rapid akurasinya nggak sebaik itu, tapi at least
harus rapid test lah, ada data kalau lu tuh nggak inilah apa sih negatif gitulah ya kan. Terus duduknya juga kan dikasih jarak. Jadi buat temen-temen yang misalnya mau liburan tapi takut tapi masih ragu, nggak apa-apa, liburan aja, nggak usah ragu. Protokol kesehatannya asal diturutin, insya Allah semua aman. Tapi buat temen-temen yang masih takut, gue nggak menyalahkan sih ya, itu ya hak mereka ya ini. Kalau lo mau masih di rumah atau masih apa, nggak apa, malah bagus itu di rumah aja malah bagus. Tapi kalau lo mau liburan, ya liburan aja gitu, nggak usah ditahan-tahan gitu loh. Mungkin segitu aja kali ya kita ngobrol hari ini. Kita udah ngobrol banyak, ini udah part kedua juga. Buat teman-teman, intinya kalau mau jadi YouTuber ada di part pertama. Di sini kita ngobrolin temen, ya banyakin circle pertemanan lah ya dia. Intinya banyak temen lu bakal banyak rezeki sih. Ya kan, terus buat temen-temen juga yang masih keluar di COVID, protokolnya diturutin, ditaatin. Yang mau liburan, yang mau di rumah aja nggak apa-apa. Banyak temen aja intinya, maksudnya bukan banyak temen lu dapat banyak rezeki, enggak suatu saat pasti temen itu bakal ngebantu lu. Oke, mungkin segitu aja dari gua dan Regi. Sampai jumpa di video lainnya. Oke, terima kasih, bye bye.